Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Ica, dan rekan aku Uci. Nah, oke nih Ca, hmm. ngomongin hidup nih. Yaps. Ya kan, hidup itu sebenarnya kompleks sih Ca, kalau menurut aku Iya. pribadi gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena emang hidup itu bukan hanya semata kita mempertahankan diri aja gitu. Mempertahankan diri dari semua tantangan hidup, dari kita lahir sampai kita meninggal gitu. Bukan cuma itu aja. Iya. Ya kan? Tapi kita juga harus punya yang namanya purpose life gitu, atau tujuan hidup sih. Setuju banget sama apa yang Enci utarakan gitu ya. Kita tuh harus punya tujuan hidup untuk apa dan mau gimana gitu ya kan. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, purpose life itu dibutuhkan sebagai kriteria bahwa kita tuh udah masuk standar hidup bahagia dan cemerlang. Jadi nggak usah risau lagi sama perjalanan hidupnya dia gitu. Tapi pada kenyataannya itu nggak mudah bagi siapa saja yang udah tahu makna hidup untuk mencari kebahagiaan gitu loh, Ci. Jadi ya kalaupun kita tahu tentang tujuan hidup, ya kita harus bisa mengimbangi dengan makna hidup kita untuk apa sebenarnya. Dan faktanya gitu, Ci, banyak orang yang ambisius gitu ya untuk gimana caranya dia bisa mendapatkan tujuannya hidup dia kayak gimana yang sesuai dia inginkan, sampai-sampai dia kayak depresi dalam hidupnya dia gitu karena dia cari, ayo aku harus bisa mendapatkan tujuan hidup yang aku inginkan gitu, sampai dia nyari di YouTube, terus juga nonton motivator atau misalnya baca buku-buku yang buku-buku motivasi gitu, yang pada akhirnya ketika dia nggak siap dan terlalu keras gitu, dan itulah yang membuat dia down sebenarnya kayak gitu. Yaps, bener sih, aku sendiri setuju ya. Karena emang mereka yang mempunyai tujuan hidup itu kadang-kadang overthinking lah, suka overthinking. Iya. Orangnya, karena mereka itu emang kayak mikir, duh kiranya aku bakalan bisa gak ya untuk mencapai tujuan hidup aku yang udah aku susun sedemikian rupa gitu kan. Yang menyebabkan ya dia tuh ngerasa, ini kayaknya gak mungkin deh. Terus akhirnya ya lambat laun dia kehilangan semangat buat hidup sih gitu. Wow, jangan sampai sih sebenarnya. Sayang juga kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga masih kayak bertanya-tanya gitu loh, Ci, tentang aku hidup tuh buat apa sih? Aku mau ngelakuin apa sih di dunia ini? Buat hidup itu aku mau ngapain gitu. Aku masih kayak bingung gitu, kayak dimulai dari mana ya gitu. Apalagi sekarang nih masuk usia-usia quarter life crisis gitu ya, tambah itu kan makin jadi kayak banyak yang aku harus pikirin, banyak yang aku harus hadapin di dunia ini gitu. Ya aku udah ngejelasin juga tentang mereka yang udah punya tujuan hidup nih. Betul. Terus ya sebagiannya lagi emang manusia itu mengaku bahwa dirinya belum memiliki tujuan hidup, Cak. Kayak gitu. Jadi masih mencari-cari yang tadi kata kamu bilang kan. Bukan. Nah terus dari mereka itu kebingungan gitu, terus mencari apa sih tujuan hidup dari aku gitu kan, yang akhirnya ya membuat mereka semakin bingung dan membiarkan ya udahlah hidup aku biarkan ngalir aja gitu, kayak air gitu ya, ya udahlah sejalannya aja. Itu tuh membuat kayak kita tuh nggak punya gairah untuk hidup gak sih kalau kayak gitu? Iyalah jelas, kayak nggak ada satu hal yang mungkin kita bisa banggakan gitu, maksudnya yang bisa kita ceritakan untuk kedepannya gitu ya nggak sih? Kalau misalnya kita banyak pengalaman dan kita banyak effort di masa lalu dan kita udah sampai tujuan kita tuh ya, kalau kita punya purpose life tuh kayak ternyata dulu pernah jatuh dan kayak ya udah sakitnya udah sekarang gak dirasa lagi dan malah kebal gitu. Saat kita mencapai tujuan hidup itu pasti ada satu titik dimana kita bisa menertawakan masa lalu itu. Gila sih. Karena emang sih ya sebenarnya tentang tujuan hidup itu bisa tercapai atau enggaknya tergantung dari kepercayaan kita sendiri sih, karakter kita gitu. Kayak gimana. Kalau misalnya kita percaya kan, berjuang terus kita percaya bahwa pastilah tercapai gitu kan. Iya. Insyaallah. Ya dan semuanya juga berawal dari niat dan usaha kita sendiri sih sebenarnya. Kalau misalnya kita yakin banget sama diri kita, ya pasti
pasti bakal sampai di tujuan akhir kita gitu. Ya, cuman emang waktunya aja. Nah, soal waktu pasti dia berbeda-beda gitu. Kenapa misalnya Allah ngasih waktu itu terlalu lama buat untuk sukses? Mungkin di waktu yang lama itu dikasih sesuatu yang mungkin nggak akan orang lain rasakan gitu. Cuman kita aja yang rasain gitu. Kalau misalnya kita ambil hikmah dari setiap pelajaran yang kita dapetin gitu. Ada berapa kayak contoh-contoh tujuan hidup gitu, kayak yang simple aja dulu. Kayak apa sih yang nggak mau jadi orang kaya? Semua orang tuh Ya pengen dong, banget jadi orang kaya, iya kan? Iya. Nah itu tuh termasuk tujuan hidup. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan tujuan hidup itu? Tapi kita juga harus ingat guys gitu, untuk menjadi kaya itu juga bukan penjamin untuk kita bahagia gitu. Dan kita harus ingat bahwa untuk menyeimbangkan tujuan hidup itu yang tadi aku bilang, kita harus punya dalam diri kita menanamkan makna hidup kita tuh untuk apa gitu. Ketika kita aku punya tujuan hidup buat kaya gitu kan. Nah, makna hidupnya kita harus tahu buat beribadah gitu salah satunya, terus juga kayak buat menikmati ciptaan Tuhan, kayak misalnya kalau misalnya udah habis kerja gitu capek kan bisa healing dulu gitu, menikmati semua ciptaan Tuhan, dan mungkin dari sana kita tuh bisa selalu bersyukur gitu ya kan. Tapi dengan adanya tujuan hidup loh Ci, kita tuh bisa tahu gitu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya kan. Dan kita bisa jadi semangat buat mengejar tujuan kita dan juga khusyuk untuk menjalani hidup kita gitu. Nah, sebenarnya nih secara basic gitu ya. Emang semua makhluk juga diciptakan oleh Tuhan itu untuk beribadah. Betul. Ya kan? Tadi yang kata kamu bilang gitu, secara basicnya emang kayak gitu. Tapi bukan berarti kita melupakan atau kita gak usah yang namanya memiliki tujuan hidup tentang duniawi gitu. Itu juga kita perlu banget ya gitu. kan? Iya kan, kita kalau misalnya mau bersedekah kan dari uang dari mana kalau kita nggak punya uang, ya kan? Ya, meskipun emang sedekah itu nggak melulu tentang uang sih sebenarnya gitu. Gitu. Salah satu contohnya lah ya. Ya, salah satu contohnya kayak gitu. Terus nih Cak ya, menurut aku juga nih ya, tujuan hidup itu terbagi dua sih. Wow, ada dua. Ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek gitu. Nah, kalau misalnya jangka pendek, menurut aku ya 1 atau 2 tahun lah yang kita rencanakan. Oke lah, ini harus jadi sesuatu yang bisa yang harus bisa aku capai kayak gitu. Iya. Nah, sebaliknya nih, kalau yang tujuan jangka panjang itu ya lebih dari 2 tahun. Dari sana kita bisa simpulkan sih Ci, kalau misalnya tujuan hidup itu sebenarnya bisa berbentuk rencana apa yang akan kita lakukan untuk hari esok, ataupun hari ini malah, ataupun bulan depan, bahkan tahun depan gitu. Kalau kita bisa bilang kayak resolusi nggak sih? Kayak setiap kita tahun baru nih kita selalu bikin resolusi. Apa sih yang akan aku wujudkan di tahun ini. Nah, tapi ada juga nih ya beberapa orang yang bilang, oke lah tiap tahun aku tuh selalu bikin resolusi tapi gak pernah kecapai gitu. Nah, mungkin ya dari teman-teman semua perencanaannya kalian tuh masih kurang lah gitu. Maksudnya kurang di sini kayak oke lah tahun depan misalnya aku harus dapat beasiswa misalnya gitu kan. Nah, tapi teman-teman itu malah santai-santai aja atau gimana gitu kan. Ya gak bakalan kecapai lah, mau gimana juga. Iya kan? Ya, jadi harus seimbangkan dengan kemampuan dirinya sendiri gitu. Ya dari tujuan hidup itu juga harus bisa bertahap. Aku juga berpikir bahwa kenapa tujuan hidup orang itu berbeda-beda ya karena isi kepala kita tuh beda gitu, karakter kita tuh beda gitu ya kan. Dan itulah Ci yang disebut proses pembentukan diri gitu Ci, karena itu merupakan identitas kita, itulah yang menjadi proses pembentukan diri kita gitu. Insya Allah kalau misalnya kita punya tujuan hidup yang sesuai dengan kita, insya Allah untuk menjalani hidup ini kita punya arahan dan punya kekuatan lah untuk melangkah ke depannya kayak gitu. Ya menurut aku juga untuk menemukan tujuan hidup itu ya ada beberapa cara gitu. Gimana? Di antaranya kayak kita tuh harus tahu apa yang kita sukai dan apa yang enggak kita sukai. Misalnya kita suka ketika kita berbisnis gitu. Kita merasa happy, merasa senang gitu kan dengan tentunya dengan keuntungan yang kita dapatkan. Jadi enjoy gitu ya. Jadi ya
kita udah tahu gitu, wah ternyata emang aku tuh sukanya berjualan gitu basicnya. Tapi dibarengi dengan keikhlasan juga. Ya, jelas. Terus ya kalau kalian udah tahu kesukaan kalian berbisnis, nah kembangkan itu gitu. Misalnya bidang kuliner, udah ketemu nih istilahnya, ya udah perdalam gitu. Ya kayak cara masaknya kayak gimana. Terutama kalau di bidang kuliner itu adalah kita harus berinovasi terus nggak sih? Ya benar. Terus yang kita nggak sukai, misalnya kita nggak suka ketika kita nggak punya uang, misalnya. Iya bener lagi. Bener lah. Bener lah. Nah otomatis ketika kita nggak suka, ketika kita Nggak tidak punya uang. uang gitu kan, otomatis kita akan mencari cara gimana caranya mendapatkan uang tersebut. Tentunya Dengan dengan cara cepat. cara tentunya dengan cara yang halal gitu, yang benar, bukan dengan cara yang mencuri atau apa gitu. Otomatis kita itu bakalan ada kemauan nih dalam diri kita, Kayak berpikir gitu kan, ya gimana ya bener. caranya kita untuk dapat uang, ya kerja lah, Kerja. kayak gitu kan. Lembur bagai kuda. Nah gitu teman-teman. Oke Ci, aku pengen nambahin dong dari tips yang kamu tadi utarakan. Mungkin aku nambahin satu. Kayak coba deh teman-teman menghilang dulu dari dunia media sosial. Ya nggak sih? Itu tuh salah satu yang bikin kita tuh ngerasa down, terus insecure, dan akhirnya nggak rasa yaudahlah jalan aja hidupnya kayak air mengalir gitu. Nah kalau misalnya kita bisa menjauhi media sosial untuk sementara waktu gitu, kita bisa healing dulu, mengembangkan diri dulu tanpa melihat perkembangan orang lain. Itu kan yang biasanya jadi masalah untuk kita sendiri gitu. Dasarnya adalah melihat orang lain, ketika orang lain sukses kita enggak, nah itu yang jadi bikin kita bad mood, galau segala macam. Padahal kita punya kesuksesan standarnya tuh masing-masing gitu, gak bisa sama. Ya akhirnya ujung-ujungnya tuh kayak membandingkan diri sendiri gak sih? Ya, Capek kan? Dan gak semua guys sesuatu itu bisa dapetin secara instan. Ya karena emang aku pribadi yakin gitu ya, kalian ketika memposting mengunggah sesuatu ke media Ya pasti sosial, bagusnya aja, gak mungkin. iya gak mungkin lah gitu kan. Itu kan aib kita. Kayak kita tuh hanya mengizinkan orang lain untuk melihat sisi lain dari kita. Nah guys, itulah mungkin pendapat kita tentang purpose life dan juga caranya untuk menghadapi atau mencapai tujuan hidup itu. Dan kita juga pengen tahu sih gimana kalian caranya gitu ya untuk mencapai tujuan hidup kalian. Kalian bisa cerita di kolom komentar, ramein aja. Dan jangan lupa kalian buat subscribe channel kita supaya kita makin semangat nih bikin konten-konten lainnya kayak gitu. Nyalain juga loncengnya. Bye. Oke, bye. Bye.